teman-teman. Di sini pada pertemuan kita hari ini, di sini kami akan memaparkan uh, uh, di sini kita kutip dari beberapa para ahli. Yang pertama di sini dari Parker, yang dimana pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan Husman pada tahun 2019 mengatakan manajemen adalah perancangan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan atau P4, sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan acara efektif dan efisien. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa itu pengertian dari pendidikan. Undang-Undang Stiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan usaha belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita menjelaskan definisi dari manajemen dan definisi pendidikan. Jadi sekarang kita menurut para ahli, manajemen pendidikan itu yaitu seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekarang kita membahas tentang ciri khas dari manajemen pendidikan. Dari tujuannya mengarah dari tujuan dari pendidikan. Selanjutnya dilihat dari mengulang kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikannya. Prosesnya yaitu dengan sifat empati dengan mendidik dan pada peserta didik. Baik, di sini kita akan bahas tentang apa itu fungsi manajemen, terkhususnya pada manajemen pendidikan. Kita lihat dari beberapa menurut Baik, yang pertama menurut para ahli yaitu Georg Terry, yang dimana yang pertama yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan selanjutnya menurut para ahli yang kedua yaitu Luther Gulick, yang dimana dia menyatakan manajemen pendidikan itu ada 7. Yang pertama yaitu selanjutnya yaitu menurut ahli Hersey dan Blanchard,
mereka kurang lebih sama-sama memiliki pendapat di mana bahwa dari fungsi manajemen pendidikan itu yang di mana kegiatannya itu merencanakan dan mengontrol agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan pendidikan yang dimana dilakukan dengan baik. Di sini ada beberapa langkah-langkah manajemen pendidikan. Yang mana pertama di sini dikatakan menempatkan personalia pendidikan sesuai keahliannya. Kalau dalam kompetensi yang dimiliki dari seorang guru, salah satunya adalah potensi personal dia, yang dimana kita harus menguasai dan terus menguasai materi yang akan diajarkan, yang dimana seperti sebaiknya guru matematika hanya mengajarkan materi tentang matematika, dan guru bahasa Inggris sebaiknya hanya mengajarkan materi tentang pendidikan bahasa Inggris. Kira-kira seperti itu contohnya ya teman-teman. Di situ mereka memiliki kualifikasi kependidikan sesuai dengan profesi mereka atau sesuai dengan jurusan yang mereka ambil, pelajaran yang diambil. Selanjutnya yang dimana itu mempersiapkan biaya pendidikan yang memadai. Yang dimana nanti di sini kita akan mempelajari tentang manajemen pembiayaan. Tetapi karena materi yang kami sampaikan pada minggu semalam itu tidaknya karena dilewatkan ibu, jadi kita lewatkan sedikit ya teman-teman. Berikutnya yaitu menerapkan metode pendidikan yang tepat. Yang dimana materi ini harus sesuai dengan objeknya dan sesuai dengan peserta didik. Yang dimana contohnya seperti metode yang disampaikan dengan anak SD dan itu tidak boleh disamakan dengan anak SMP dan SMA, karena harus sesuai dengan satuan kependidikan dengan pendidikan yang ada. Selanjutnya yaitu menyediakan alat-alat pendidikan yang memadai. Berikutnya yaitu mempersiapkan sarana dan peralatan yang efektif. Berikutnya yaitu mengintegrasikan proses pendidikan antara teori dan praktek. Yang dimana metode yang keenam ini dia harus pembelajarannya atau materinya itu yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari dan harus terkaitkan apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka dapatkan dalam kegiatan khususnya dalam sekolah. Yang dimana mereka harus bisa
Selanjutnya yaitu menerapkan desain pembelajaran sesuai dengan lingkungan objek pendidikan. Selanjutnya yaitu sistem kontrol yang melekat terhadap tugas dan fungsi kelembagaan secara internal maupun eksternal. Akhir yaitu persiapkan daya serap pasar yang baik bagi lulusan lembaga pendidikan atau hikmah. Di mana di sini ada sistem input dan output. Yang dimana yaitu suatu lembaga pendidikan yang dimana mereka menerima mahasiswa baru dan mahasiswa baru, yang dimana disebut dengan input. Input itu adalah proses yang dimana di sini instrumen yang disebut dengan instrumental input ya, atau juga disebut dengan kurikulum, guru, sarpras, biaya atau manajemen pendidikan. Dan environmental input atau juga disebut dengan geografi, demografi, pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu setelah proses dari input itu terjadi, maka kita menuju output. Yang dimana output ini menuju dengan outcome. Teman-teman, inilah yang menjadi pembahasan kita tentang materi manajemen pendidikan atau definisi manajemen pendidikan. Nah, pada teman-teman yang sudah memperhatikan dan menyaksikan video pembelajaran kami, jika teman-teman ada yang ingin menanyakan atau ada yang perlu diperjelaskan, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih saya ucapkan. Udah. Oke, jika tidak ada yang bertanya, maka presentasi kami tutup. Saya tahu kalian semua kecapean dan pengen tidur.